wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah Fauriyah. Perkenalkan, nama saya Nailus Sa'adah dengan NIM 21101020059. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil terjemah video dengan judul Sifatul Jil Al-Qaid Fana Sina'ah Al-Ajhal. Ciri-ciri kepemimpinan bab 2 atau cara menciptakan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أهلا وسهلا ومرحبا بمن يتابع هذا البرنامج من الجيل الصاعد ذكورا وإناثا. هذه الحلقات بعنوان جيل الأمل. Selamat datang kepada semua orang yang mengikuti program ini dari generasi muda, pria dan wanita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang generasi harapan. في الحلقة الماضية تكلمت عن العبودية لله سبحانه وتعالى وأنها صفة ضرورية جدا لمن يريد أن يكون مصلحا، أن تكون هذه السمة أساسية ومركزية فيه، هو عبد لله وحده سبحانه وتعالى. Episode terakhir kita membahas tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah karakter yang sangat diperlukan untuk menjadi seorang reformis atau pembaharu. Ciri-ciri ini harus mendasar dan utama. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. اليوم سأنتقل إلى صفة أخرى لا تقل أهمية عن العبودية وهي داخلة فيها بلا شك، ألا وهي صفة اليقين. Hari ini akan membahas ciri-ciri yang lain yang tidak kalah penting dengan penghambaan dan tidak diragukan lagi termasuk di dalamnya, yaitu sifat keyakinan. لا يمكن أن يكون الإنسان مصلحا حاملا لرسالة هذا الدين ثابتا عليها مستمرا على هذا الأداء دون أن يكون لديه يقين عميق قوي ثابت لا يتزعزع. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi seorang reformis atau pembaharuan, seorang pembawa risalah agama dan tetap teguh di dalam risalah agama tanpa memiliki keyakinan yang mendalam, kuat dan tak tergoyahkan. وذلك لأن المصلح يتعرض لابتلاءات كثيرة ومشكلات كثيرة، ويتعرض لسب من هنا وذم من هناك وتشكيك في النوايا من هناك، وقد يتعرض لابتلاءات أشد من ذلك، وقد يخسر كثيرا من الأمور الدنيوية. Jadi seorang reformis berubah menjadi seorang yang memiliki jiwa pembaharu akan dihadapkan dengan banyak masalah. Dia mungkin akan dihina dari sana sini, difitnah dari sana sini, dipertanyakan niatnya dari sana sini, dan dia mungkin akan mengalami ujian yang lebih berat daripada itu. Dia mungkin akan kehilangan banyak hal di duniawi. وقد إلى آخره من الأمور الصعبة التي يمكن أن يتعرض لها المصلح. هذا بالإضافة إلى أن كيد الشيطان الذي هو عدو للإنسان. Dan mungkin akan ada cobaan yang lebih sulit yang akan dihadapi oleh para reformis. Hal itu merupakan godaan dari setan yang merupakan musuh manusia. بشكل عام يزداد بالنسبة للإنسان المصلح تحديدا. فالشيطان يحاول أن يفت من عضد المصلح وأن يغرس في قلبه الخوف والجبن والهلع وأن يترك الطريق ويعتزل الجادة. Setan berusaha melemahkan seorang reformis dan menambahkan rasa takut, pengecut dan kepanikan di dalam hatinya sehingga ia akan meninggalkan jalan dan keluar di jalannya. ولذلك المؤمن يحتاج إلى يقين تام حتى يحمل رسالة الإسلام. Oleh karena itu, seorang mukmin memerlukan keyakinan yang kuat untuk membawa risalah Islam. والله سبحانه وتعالى كان يغرس كان يجعل في قلوب أنبيائه اليقين قبل انطلاقتهم أو في بدايات انطلاقتهم في الدعوة حتى يحملوا أعباء الرسالة. ألا
تتذكرون معي حين أذكر هذا قول الله سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام لما خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له إن Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam hati para nabinya kepastian atau keyakinan sebelum memulai berdakwah, sehingga mereka dapat memikul beban tersebut. Ingatkah kamu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepadanya dan berkata, أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ثم بعد عدة آيات قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى لنريك من آياتنا الكبرى. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian setelah beberapa ayat, Allah berkata kepada Nabi Musa, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia Allah berkata, lemparkanlah dia wahai Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. لنريك من آياتنا الكبرى وهذا سيجعل موسى على يقين تام كبير ويذكرنا هذا باليقين الذي رآه سحرة فرعون لما وقفوا مع موسى عليه السلام في ذلك المقام وألقوا حبالهم وعصيهم وهم أهل السحر والخبرة فألقى موسى عصاه فأكلت تلك الحبال والعصي وأيقن السحرة أن هذا حق وأنه ليس بالسحر. Dan itu membuat Nabi Musa alaihi salam yakin. Hal ini mengingatkan kita akan keyakinan yang dilihat oleh para sihir Fir'aun ketika mereka berdiri bersama Nabi Musa alaihi salam di tempat yang sama. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka, dan mereka adalah ahli sihir yang mahir. Maka Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu memakan tongkat dan tali mereka. Para penyihir yakin bahwa itu bukanlah sihir. لم يكن هناك أحد من الناس من عموم الناس الحاضرين المشاهدين لهذا المشهد العظيم لم يكونوا يدركون معنى اليقين الحقيقي الذي شعر به السحرة إذ رأوا بأم أعينهم أن هذا حق. Dan tidak ada seorang pun dari masyarakat yang hadir dan menyaksikan peristiwa hebat itu yang tidak mengetahui makna keyakinan yang sesungguhnya yang dirasakan oleh penyihir ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa hal itu adalah benar. فأنتج لهم هذا اليقين وأثمر أنهم استهانوا بالعذاب واستهانوا بالعقوبة التي هدد بها فرعون الإمبراطور الأعظم. Dari kepastian ini mereka meremehkan azab dan meremehkan hukuman yang diancamkan oleh Fir'aun, raja terhebat pada masa itu. هان عليهم ذلك كله لأنهم كانوا يرون الجنة والنار أمام أعينهم أي كأنهم يرونها من شدة اليقين وقوته. Karena mereka bisa melihat surga dan neraka seolah-olah mereka bisa melihatnya dengan kekuatan dan keyakinan mereka. فلم يكن بينهم وبين دخول الجنة إلا ذلك العذاب اليسير الذي هان عليهم في سبيل أن يصلوا إلى تلك الجنة. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Tidak ada di antara mereka yang masuk surga kecuali menanggung siksa yang ringan dari Allah untuk mencapai surganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا كله يدل على أن اليقين مهم في طريق الإصلاح. وأختم بدليل
في هذا المعنى، وهو قول الله سبحانه وتعالى عن الذين كانوا مع طالوت حين اجتازوا النهر ولم يجتز معه النهر إلا مؤمن. Semua ini menunjukkan bahwa keyakinan itu penting dalam perjalanan menuju pembaharuan. Dan saya menyimpulkan dengan sebuah dalil dari makna yang yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang bersama Talut ketika menyeberangi sungai, dan tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya kecuali orang-orang yang beriman. ثم من هذه الفئة المؤمنة هناك فئة موقنة أشد يقينا من غيرهم لما رأى أولئك المؤمنون أن عددهم قليل وأن الجيش الآخر عدده كبير جدا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يوقنون هنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Kemudian dari kelompok orang mukmin, ada sekelompok mukmin yang lebih yakin dari yang lain. Ketika orang-orang mukmin melihat bahwa jumlah mereka sedikit, sedangkan pasukan yang lain sangat banyak, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. واليقين المطلوب بالنسبة للإنسان المصلح يا شباب الجيل هو نوعان: يقين عام متعلق بأصل الإسلام، وهو أن توقن بأن الله حق، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتكون على يقين تام بهذا المعنى. Dan keyakinan yang diperlukan bagi seorang reformasi, wahai generasi muda, keyakinan itu ada dua macam, yaitu keyakinan umum yang berkaitan dengan dasar-dasar Islam, yaitu dengan meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya, meyakini para malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, para rasulnya Allah, dan hari akhirnya, dan meyakini takdir baik dan buruk Allah. Dalam hal ini Anda bisa benar-benar yakin. واليقين الآخر هو اليقين الخاص، وهو اليقين بمعية الله وتوفيقه ونصره وتأييده لمن يقوم بحق الإسلام وحق الدين ومن يحسن عبادة الله سبحانه وتعالى، فالله لا يضيع دينه ولا يضيع أولياءه الذين يلتزمون الطريق الذي يحب الله سبحانه وتعالى. Keyakinan lainnya adalah keyakinan khusus, yaitu keyakinan akan pertolongan Allah, hidayah, kemenangan, serta dukungan Allah bagi orang-orang yang menegakkan hak Islam dan hak agama, serta orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah. ولو سأل سائل كيف لنا أن نحقق هذا اليقين؟ فالجواب هو بالنسبة لليقين العام فنحن نحتاج إلى قدر من المعرفة وأن نتعلم ونقرأ دلائل صحة الإسلام. Namun jika ada yang bertanya bagaimana kita bisa meraih keyakinan ini, jawabannya adalah untuk meraih keyakinan umum kita memerlukan sejumlah ilmu serta mempelajarinya dan membaca dalil-dalil tentang keabsahan Islam. وهناك كتب كثيرة في هذا الباب، وأنا كتبت كتابا صغيرا وسهلا ويسيرا في هذا المعنى يمكن يعني لكم الاستفادة منه، وهو بعنوان كامل الصورة، كتاب كامل الصورة. وأما بالنسبة للدرجات الأعلى فهناك كتاب دلائل أصول الإسلام، وهو كتاب يدرس في برنامج صناعة المحاور، من أهم الكتب في هذا الباب. وأيضا مما يحقق اليقين العام التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ada banyak kitab yang membahas tentang keabsahan Islam, dan saya menulis buku kecil yang mudah dan sederhana. Dalam hal ini Anda bisa memanfaatkannya. Dan buku itu berjudul Kamil As-Surah. Untuk pembahasan yang lebih tinggi ada kitab Dalail Usulil Islam. Ini adalah kitab yang diajarkan dalam program Sinaatul Muhawir, salah satu buku terpenting dalam salah satu bidangnya, dan juga buku yang mencapai kepastian umum, refleksi. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maka Maha Suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." وأما اليقين الخاص فهو يتحقق
العبادة لله سبحانه وتعالى، وخاصة عبادات الخلوات، حين يخلو الإنسان بينه وبين ربه فيسجد له سبحانه وتعالى ويتذلل له، هذا يزيد اليقين والإيمان. Adapun keyakinan yang khusus ini dicapai dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan berkhalwah atau menyendiri ketika manusia berada di antara dirinya dan Tuhannya dan bersujud kepadanya dan merendahkan diri kepadanya. Hal ini akan meningkatkan keyakinan dan keimanan. زيادة بالغة. وأيضا مما يزيد اليقين ويحققه التدبر في آيات الله الشرعية. احنا تكلمنا عن التفكر في آيات الله الكونية، التدبر في آيات الله الشرعية. وراجعوا مقطعا بعنوان مجالس الاستهداء بالقرآن الكريم. Ada juga hal yang dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan dengan merenungkan ayat-ayat Allah. Kita telah mempelajari ayat-ayat Allah dan banyak tanda-tanda yang besar di dalamnya yang merujuk pada sebuah buku yang berjudul Majalisal Istihda' bil Qur'anil Karim. القرآن من أعظم أسباب اليقين، وأيضا مما يزيد اليقين، وهو السبب الخامس والأخير في هذه الحلقة اليسيرة، الوقوف عند قصص الأنبياء وسيرهم والاقتداء بهم. فسير الأنبياء من أعظم موارد اليقين ومن أعظم موارد زيادة الإيمان. ثم لنسأل الله اليقين دائما، فالسؤال والدعاء هو من أعظم ما يحقق الثمرات. Al-Quran adalah salah satu sumber keyakinan terbesar dan juga salah satu hal yang dapat meningkatkan keyakinan, yang merupakan alasan terakhir dalam episode singkat ini, yaitu dengan berpegang teguh kepada kisah-kisah para nabi dan biografi beserta meneladaninya. Karena kisah-kisah para nabi adalah salah satu sumber keyakinan terbesar dan salah satu sumber yang dapat meningkatkan keimanan seseorang. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين ومن أهل الصبر ومن أهل الصدق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memohon dan berdoa adalah salah satu cara terbaik untuk meraih hasil. Dan saya memohon kepada Allah agar menjadikan kamu orang-orang yang yakin, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang jujur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang saya gunakan dalam menerjemah video ini. Yang pertama, saya menggunakan strategi pungutan murni, yang artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan atau penyesuaian, seperti lafadz Musa. Nah, di situ kata-katanya tetap Musa, tidak bisa diganti ke ungkapan yang lain. Dan yang kedua ada kata Ibrahim. Selanjutnya strategi yang saya gunakan adalah strategi naturalisasi, yang artinya penerjemah mengambil ungkapan kata bahasa sumber ke dalam bahasa sastra ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan atau pelafalan, seperti pada lafadz al-yakin, keyakinan. Nah, di situ arti dan bahasa sasaran dan bahasa sumber tetap pada lafadz yang sama atau arti yang sama. Dan yang ketiga, saya menggunakan strategi literal. Strategi literal adalah penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan. Seperti pada lafadz minal jil as-sa'id dzukuran wa inathan, dari generasi muda, pria dan wanita. Yang terakhir, saya menggunakan strategi reduksi dan pengurangan. Penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan kata bahasa sumber agar tidak basa-basi bagi pembaca, seperti pada lafadz waqad ila akhirih minal umuris su'bah, dan mungkin akan ada cobaan. Di situ saya mengurangi arti pada lafadz waqad ketika tidak dikurangi atau pada arti sebelumnya menjadi dan mungkin, dan itu bagi saya berlebihan bagi para pembaca. Selanjutnya kosakata baru. Al-jilu as-sa'id, generasi muda.
ahlus sihir penyihir, al-muslih reformasi, al-jubnu pengecut, al-hala' panik, bila syak tidak diragukan lagi, yataza'za tergoyahkan, al-khalawah menyendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan apa yang saya jelaskan di atas, bisa diambil dalam poin-poin berikut ini. Menjadi seorang reformasi tidaklah mudah. Mereka akan dihadapkan masalah dan cobaan, keraguan, kepanikan, kecemasan, serta ketakutan. Maka dari itu para reformis harus memiliki keyakinan yang kuat. Adapun keyakinan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keyakinan umum. Keyakinan umum ini berkaitan dengan dasar-dasar Islam, dengan meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini sifat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, serta meyakini adanya takdir Allah. Cara agar kita bisa meraih keyakinan ini dengan memperbanyak ilmu, dengan mempelajari ilmu tentang keabsahan Islam. Yang kedua, yaitu keyakinan khusus, yaitu keyakinan akan pertolongan Allah, hidayah Allah, kemenangan, serta dukungan Allah bagi orang-orang yang menegakkan tiang agama, serta orang-orang yang berada di jalannya. Cara agar kita bisa meraih keyakinan khusus ini dapat dicapai dengan cara beribadah kepada Allah, menyendiri, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Audio Jungle.